14 Yohanes 14 Percayalah bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku, percayalah, setidaknya, karena karya yang sama. Sungguh, aku berkata kepadamu, siapapun yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan dia lakukan, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika Anda meminta sesuatu atas nama saya akan melakukannya. Yohanes 14 dan juga, mukjizat yang saya lakukan dalam nama Bapa saya berbicara untuk saya. Yohanes pukul 10.25 Banyak dari pelayanan publik Yesus dan catatan publik tentang hidupnya menurut para penulis Injil dipenuhi dengan mukjizat. Namun kisah-kisah ini tidak menyeluruh, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Yesus melakukan banyak mukjizat lain di hadapan murid-muridnya, yang tidak dicatat dalam buku ini. Tetapi ini ditulis agar kamu percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Anak Allah. Yohanes 20:30-31 Mukjizat yang dilakukan Yesus meneguhkan firman-Nya, dan memang inilah yang diharapkan jika Allah ingin mengklaim utusannya. Bukti yang meyakinkan tetapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan pembohong dan penipu, masuk akal untuk mempertanyakan validitas klaim semacam itu. Bagaimana kita tahu mukjizat ini terjadi atau bisa saja dibuat-buat? Sementara mukjizat mengklaim Yesus, apa yang akan Tuhan lakukan untuk mengklaim bahwa mukjizat itu sendiri benar-benar terjadi dalam sejarah? Lagi pula, sifat mukjizat adalah bahwa mereka terjadi di beberapa titik setelah itu menjadi sejarah. Jadi Tuhan harus berurusan dengan masalah bukti sejarah. Sementara beberapa mungkin ingin, atau bahkan menuntut, bahwa mereka sendiri menyaksikan keajaiban sebelum mereka percaya, ini mungkin cukup bagi mereka, tetapi apakah itu benar-benar perlu? Dan jika Tuhan melakukan mukjizat sepanjang waktu, maka apakah itu akan dianggap sebagai mukjizat, melainkan kejadian alami seperti keajaiban, kehidupan? Nah, dalam membangun fakta sejarah, kesaksian orang lain tidak boleh diabaikan. Dan Yesus juga menegaskan, percaya pada kesaksian orang lain tentang kebangkitannya yang ajaib dari antara orang mati, berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Yohanes pukul 20:29 Adapun bukti sejarah, pertimbangkan jenis mukjizat yang disebutkan, sifat publik mereka, dan fakta bahwa musuh-musuhnya dapat dengan mudah menghancurkan reputasinya jika mukjizat tersebut tidak terjadi. Misalnya, menurut Yohanes 9, Yesus secara terbuka menyembuhkan seorang pengemis yang terkenal buta sejak lahir. Pengemis itu sendiri kemudian berdebat dengan para pemuka agama di sebuah forum publik. Bagaimana Anda membuat akun seperti itu? Paling-paling, Anda hanya perlu mengarang cerita, tidak ada orang seperti itu, dan berharap tidak ada yang akan memverifikasi fakta. Tetapi, seperti semua mukjizat Yesus, kisah-kisah ini akan berada di bawah skeptisisme dari para pemimpin agama yang membunuh Yesus. Seperti yang seharusnya ada dalam cerita, mereka bisa bersaksi melawan akun ini jika itu tidak terjadi. Ini adalah ciri khas mukjizat Yesus. Dalam Yohanes 5 ia menyembuhkan seorang pria lumpuh berusia 38 tahun yang dikenal publik, dan sekali lagi ada perjumpaan dengan orang-orang Farisi. Mereka tidak pernah menyangkal mukjizat semacam ini, melainkan, karena Yesus melakukan hal-hal ini pada hari Sabat, orang-orang Yahudi menganiaya dia. Yohanes pukul 5:16 Begitu juga dia membuat roti dan ikan muncul entah dari mana dalam makanannya pada 5.000 dan setelah 4.000. Dia membangkitkan seseorang dari kematian setelah dia dikuburkan selama 3 hari, sama seperti dia membangkitkan orang lain dari kematian. Dia menyembuhkan banyak orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan orang yang kerasukan setan. Jika para rasul mencoba mengarang cerita ini sejak awal, mereka tidak akan lolos. Semua orang akan tahu bahwa mereka berbohong, terutama musuh mereka. Musuh-musuhnya, mereka yang membunuh Yesus, adalah para pemimpin masyarakat. Mereka dapat dengan mudah menghentikan kekristenan dalam masa pertumbuhannya hanya dengan menunjukkan kebohongan. Jika ada persekongkolan di antara para rasul untuk mengarang cerita, mereka bahkan tidak akan mengklaim bahwa mukjizat seperti itu terjadi di depan umum, dengan kritik dari musuh-musuh mereka. Mereka juga tidak akan mengklaim bahwa ada begitu banyak dari mereka. Dan apa yang akan mereka peroleh? Dengan berbohong, mereka akan tahu bahwa mereka bertentangan dengan pesan yang mereka beritakan.
Perhatikan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Pertama, dikatakan bahwa pada hari Pentakosta, ada orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan di Yerusalem dari segala bangsa di bawah langit. Kisah Para Rasul 2, 5 hal ini dapat dipercaya karena merupakan tipikal perayaan-perayaan seperti itu di bawah hukum Musa. Jadi dikatakan bahwa Petrus berbicara kepada orang banyak. Di antara hal-hal yang konon dia katakan adalah, "Hai orang-orang Israel, dengarkan ini, Yesus dari Nazaret adalah seorang pria yang diperkenan Allah kepadamu melalui mukjizat, keajaiban dan tanda-tanda, yang dilakukan Allah di antara kamu melalui dia, seperti yang kamu sendiri ketahui." Kisah Para Rasul pukul 2.22 dia melanjutkan untuk berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan 3.000 orang Yahudi dilaporkan bertobat dan dibaptis hari itu, 5.000 lainnya tak lama kemudian dalam Kisah Para Rasul 4. Orang-orang Yahudi di seluruh Kekaisaran Romawi bisa saja mengklaim apakah peristiwa ini terjadi atau tidak. Ini adalah acara internasional. Selanjutnya, jika peristiwa ini tidak terjadi, lalu dari mana asal orang Kristen mula-mula? Orang-orang di seluruh dunia akan tahu apakah ribuan orang Yahudi dibaptis pada hari itu atau tidak. Jenis akun ini praktis tidak mungkin dibuat. Sekarang perhatikan pesan yang Petrus sampaikan, karena di dalamnya dia berkata bahwa Yesus melakukan mukjizat dan bahwa mereka mengetahui fakta ini. Sekarang, jika Petrus berbohong dan Yesus tidak melakukan mukjizat, orang tidak akan mendengarkan dia dan dibaptis, karena mereka akan tahu bahwa dia berbohong. Ini adalah jenis fakta sejarah yang memberikan bukti kuat bahwa Yesus secara historis melakukan mukjizat yang tertulis agar Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya Anda dapat memiliki hidup dalam namanya. Yohanes pukul 20.31 pertanyaan diskusi sementara banyak orang mengaku berbicara atas nama Tuhan, bukti apa yang Anda harapkan Tuhan berikan kepada mereka untuk mengklaim mereka sebagai utusannya? Mengapa Tuhan dapat memilih untuk tidak melakukan mukjizat sepanjang waktu? Mengingat bahwa setelah mukjizat terjadi adalah sejarah, konteks sejarah seperti apa yang akan memberikan bukti paling meyakinkan bahwa mukjizat seperti itu benar-benar terjadi? Atau jika Anda menemukan kisah keajaiban, kesulitan apa yang akan Anda hadapi? Apa yang Anda anggap sebagai bukti bahwa mukjizat Yesus tidak dibuat-buat? Atau bukti apa yang meyakinkan Anda bahwa itu dibuat?